Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini kita akan menyelami topik yang sedang mengguncang dunia digital. AI mengancam internet, krisis digital atau hype berlebihan. Internet yang kita kenal, tempat kita bekerja, bersosialisasi, dan mencari informasi, dipenuhi konten palsu, spam, atau manipulasi yang dibuat oleh AI. Dari video deepfake hingga artikel otomatis yang menyesatkan, AI tampaknya bisa menghancurkan kepercayaan kita pada dunia online. Tapi, benarkah AI akan meruntuhkan internet? Atau ini hanya ketakutan berlebihan di tengah revolusi teknologi? Apa dampaknya bagi kita semua? Sebelum kita mulai petualangan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di No Hub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk mengungkap apakah AI benar-benar musuh internet atau justru penyelamatnya? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita bahas dampak AI pada internet, dari konten generatif hingga disinformasi. Kita juga kupas solusi agar dunia digital tetap aman dan terpercaya. Dari algoritma cerdas hingga dampak sosial, ini adalah cerita tentang masa depan internet di era AI. Ayo, kita mulai. Internet adalah tulang punggung dunia modern, menghubungkan miliaran orang melalui situs web, media sosial, dan aplikasi. Tapi, kecerdasan buatan, AI, kini mengubah cara internet bekerja, menciptakan peluang sekaligus ancaman yang belum pernah ada sebelumnya. AI telah meresapi setiap aspek internet. Konten generatif, model seperti GPT-4 atau DALL-E dapat menghasilkan artikel, gambar, video, dan musik dalam hitungan detik. Misalnya, situs web kini bisa dipenuhi artikel otomatis tentang topik apapun, dari resep makanan hingga ulasan produk. AI di YouTube, TikTok, dan Netflix merekomendasikan konten sesuai kebiasaan pengguna. Ini bikin makin betah, tapi juga membatasi sudut pandang karena terjebak di gelembung filter. AI dipakai buat mendeteksi ujaran kebencian, pornografi, dan disinformasi di medsos. Tapi, teknologi ini masih sering kesulitan menangkap konteks dan nuansa budaya. AI bantu optimalkan iklan tertarget untuk tingkatkan penjualan online. Chatbot pintar juga dipakai buat layani pelanggan lebih cepat dan efisien. AI bantu deteksi serangan siber seperti phishing lebih cepat dan akurat. Tapi, teknologi yang sama juga dipakai hacker buat bikin malware dan deepfake canggih. AI membuat internet lebih cepat, personal, dan efisien. Startup kecil bisa bersaing dengan raksasa teknologi berkat alat AI murah untuk membuat konten atau analitik. Pengguna mendapat pengalaman yang disesuaikan dari rekomendasi belanja hingga berita yang relevan. AI juga memungkinkan aksesibilitas, seperti transkripsi otomatis untuk video atau terjemahan real-time, memperluas jangkauan informasi ke komunitas global. Namun, ledakan AI generatif memicu kekhawatiran. Internet kini dibanjiri konten buatan AI yang seringkali sulit dibedakan dari karya manusia. Artikel spam, ulasan palsu, dan video deepfake merusak kepercayaan pengguna. Lebih buruk lagi, AI bisa digunakan untuk manipulasi massal, seperti menyebarkan propaganda atau hoax dengan skala belum pernah terjadi. Pertanyaannya, bagaimana kita sampai di titik ini, dan apa yang memicu narasi bahwa AI bisa menghancurkan internet? Narasi bahwa AI bisa menghancurkan internet berasal dari kombinasi kemajuan teknologi cepat dan dampak sosial yang mengkhawatirkan. Mari kita telusuri alasan utama di balik ketakutan ini. Sejak kemunculan model AI generatif pada 2020-an, seperti ChatGPT dan Stable Diffusion, internet dipenuhi konten buatan mesin. Misalnya, artikel spam. Situs web menggunakan AI untuk menghasilkan ribuan artikel berisi kata kunci demi meningkatkan peringkat SEO, seringkali berisi informasi dangkal atau salah. Ini mengurangi kualitas hasil pencarian Google atau Bing. Ulasan palsu. E-commerce dipenuhi ulasan produk buatan AI, menipu konsumen dan merusak kepercayaan pada platform seperti Amazon. Media manipulasi. Video deepfake menampilkan tokoh publik mengatakan hal yang tidak pernah mereka ucapkan, dari pidato politik hingga iklan penipuan. Konten ini tidak hanya membingungkan pengguna, tapi juga membebani infrastruktur internet, seperti server pencarian atau platform moderasi, yang kewalahan menyaring spam. AI mempermudah penyebaran disinformasi dengan skala besar,
Algoritma dapat membuat narasi palsu yang disesuaikan untuk audiens tertentu, seperti hoaks kesehatan atau propaganda politik. Contohnya, pada 2023, kampanye disinformasi berbasis AI menyebarkan video palsu tentang konflik global, memicu kepanikan di media sosial. AI juga bisa menghasilkan bot cerdas yang meniru pengguna asli, memperkuat narasi tertentu di platform seperti X atau Reddit. Internet bergantung pada kepercayaan. Pengguna harus yakin bahwa informasi, ulasan, atau video yang mereka lihat otentik. Tapi, AI mengaburkan batas antara nyata dan palsu. Survei pada 2024 menunjukkan bahwa 60% pengguna internet global merasa sulit membedakan konten buatan AI dari konten manusia. Ini merusak kredibilitas media, e-commerce, dan bahkan interaksi sosial online. Raksasa teknologi seperti Google, Meta, dan OpenAI mendominasi pengembangan AI, mengendalikan alat yang membentuk internet. Kecilnya akses ke AI canggih bagi startup atau komunitas kecil memperlebar kesenjangan digital. Selain itu, algoritma AI sering memprioritaskan konten sensasional untuk meningkatkan keterlibatan, memperburuk polarisasi, dan mengurangi visibilitas konten berkualitas. AI generatif membutuhkan daya komputasi besar, membebani pusat data, dan meningkatkan konsumsi energi internet. Pada 2025, diperkirakan AI menyumbang 10% konsumsi listrik global pusat data, menimbulkan tantangan lingkungan. Selain itu, serangan siber berbasis AI, seperti phishing otomatis atau ransomware cerdas, mengancam keamanan infrastruktur internet, dari kabel laut hingga server cloud. Kekhawatiran ini bukan baru. Internet pernah menghadapi ancaman serupa, seperti spam email pada 2000-an atau bot click fraud pada 2010-an. Tapi, skala dan kecepatan AI generatif jauh lebih besar, memicu narasi bahwa internet bisa hancur jika tidak dikendalikan. Apa saja dampak spesifik dari ancaman ini? AI tidak hanya mengubah cara kita menggunakan internet, tapi juga mengguncang ekosistemnya, dari pengguna hingga penyedia layanan. Kebingungan informasi. Pengguna sulit mempercayai berita, ulasan, atau video karena risiko konten AI palsu. Ini meningkatkan skeptisisme, tapi juga bisa membuat orang apatis terhadap informasi. AI kumpulkan data pengguna buat personalisasi layanan digital secara lebih tepat. Namun, data itu juga bisa disalahgunakan untuk penyadapan atau manipulasi seperti kasus iklan politik. Algoritma AI cenderung menyajikan konten yang cocok dengan pandangan pengguna. Hal ini bisa memperkuat gelembung filter dan memperdalam polarisasi sosial politik. Kreator seperti penulis dan seniman kini bersaing dengan konten AI yang lebih murah diproduksi. Akibatnya, media kecil sulit bersaing melawan artikel otomatis yang membanjiri hasil pencarian. AI kerap dilatih memakai karya manusia tanpa izin, sehingga memicu konflik hak cipta. Tahun 2024, sejumlah penulis dan seniman menggugat perusahaan AI karena karya mereka dipakai tanpa bayaran. Konten AI yang murah berisiko menurunkan apresiasi terhadap karya manusia. Hal ini mendorong kreator untuk beradaptasi atau fokus pada bidang yang sulit digantikan mesin. Platform seperti X dan YouTube mengandalkan AI untuk memfilter konten berbahaya. Namun, AI sering kesulitan memahami konteks budaya atau satair dalam sebuah unggahan. Akibatnya, konten yang sah bisa terhapus, sementara konten berbahaya justru lolos. Mengoperasikan model AI skala besar butuh investasi tinggi untuk server dan energi. Hal ini membuat platform kecil kesulitan meraih keuntungan yang optimal. Pemerintah di berbagai negara mulai membuat aturan untuk mengawasi penggunaan AI. Aturan ini ditujukan untuk mencegah penyebaran disinformasi dan pelanggaran privasi. Akibatnya, platform digital harus menyesuaikan kembali algoritma yang mereka gunakan. Mesin pencari seperti Google menghadapi tantangan besar. Konten AI spam menurunkan kualitas hasil pencarian, memaksa perusahaan mengembangkan algoritma baru untuk mendeteksi konten buatan mesin. Namun, ini seperti perlombaan senjata. Pembuat spam juga menggunakan AI untuk menghindari deteksi. Beberapa pakar memprediksi bahwa mesin pencari tradisional bisa kehilangan relevansi jika gagal mengatasi banjir konten AI. Pelatihan dan pengoperasian model AI membutuhkan energi besar, menyumbang emisi karbon signifikan. Pusat data untuk AI diperkirakan akan mengonsumsi energi setara dengan negara kecil
pada 2030 jika tren berlanjut. Ini memicu debat tentang keberlanjutan internet di era AI, terutama saat dunia berjuang melawan perubahan iklim. Dampak ini menunjukkan bahwa AI bukan hanya masalah teknologi, tapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Meski AI menimbulkan ancaman serius, ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjaga internet tetap aman, terpercaya, dan bermanfaat. Perusahaan menciptakan alat untuk mengenali konten yang dibuat oleh AI. Beberapa memakai watermark digital pada gambar atau menganalisis pola bahasa di teks. Contohnya, Deepware Scanner mampu mendeteksi deepfake dengan tingkat akurasi tinggi. Mesin pencari kini memprioritaskan konten manusia yang sudah diverifikasi. Artikel dari media terpercaya lebih diutamakan untuk menekan penyebaran spam AI. AI bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi disinformasi, bot, dan serangan siber. Teknologi ini membangun pertahanan aktif melawan penyalahgunaan AI. Uni Eropa merilis AI Act pada 2024 untuk mengatur penggunaan AI berisiko tinggi. Aturan ini mencakup pengawasan ketat pada pembuatan konten berbasis AI. Negara lain seperti AS dan Tiongkok juga mulai merancang regulasi sejenis. Transparansi. Platform harus mewajibkan label pada konten AI, seperti dibuat dengan AI, untuk membantu pengguna membedakan konten asli. Perlindungan hak cipta. Hukum harus memastikan bahwa data pelatihan AI diambil dengan izin dan kompensasi untuk kreator asli. Privasi data. Regulasi seperti GDPR perlu diperluas untuk melindungi pengguna dari penyalahgunaan data oleh AI. Platform perlu memadukan AI dengan moderator manusia dalam penyaringan konten. Langkah ini penting agar moderasi tetap akurat dan peka terhadap budaya. Media dan platform dapat mengadakan kampanye literasi digital untuk edukasi pengguna. Mereka diajarkan cara mengenali deepfake, hoax, dan konten buatan AI. Promosi konten berkualitas. Platform bisa mengurangi amplifikasi konten sensasional dan mempromosikan artikel atau video dari sumber terpercaya. Perusahaan AI perlu mengikuti pedoman etika dalam pengembangan teknologinya. Mereka harus menghindari data bias dan mencegah penyalahgunaan model AI. Membuka akses AI bagi komunitas kecil dapat mengurangi dominasi perusahaan besar. Langkah ini juga mendorong lahirnya inovasi yang lebih beragam. Pengembang perlu merancang model AI yang lebih hemat energi saat dijalankan. Mereka bisa memakai algoritma efisien atau memanfaatkan sumber energi terbarukan. Setiap orang perlu menguasai keterampilan kritis untuk memeriksa kebenaran informasi. Langkahnya bisa dengan memverifikasi sumber atau mengecek metadata konten. Pengguna dapat mendukung kreator manusia dengan berlangganan konten mereka. Mereka juga bisa membeli karya asli dari seniman, jurnalis, atau pembuat konten, advokasi. Masyarakat bisa menekan pemerintah dan perusahaan untuk regulasi yang melindungi internet dari ancaman AI. Penyelamatan internet butuh kolaborasi global antara teknologi, regulasi, dan peran masyarakat. Lalu, bagaimana masa depan internet di tengah dominasi AI? AI akan terus mempengaruhi perkembangan internet, bisa membawa dampak positif atau negatif. Berikut ini beberapa prediksi dan tren mengenai masa depan dunia digital. AI akan membantu memperluas jangkauan internet ke wilayah terpencil. Teknologi ini menghadirkan terjemahan otomatis, konten lokal, dan solusi murah bagi pengguna. AI akan mendorong perkembangan internet 3D seperti metaverse dengan avatar pintar dan konten interaktif. Hal ini akan mengubah cara kita berinteraksi sosial dan belajar di dunia digital. AI akan memperkuat kemampuan mendeteksi ancaman siber seperti phishing dan ransomware. Dengan begitu, keamanan internet akan menjadi lebih terjaga. AI dapat menjadi mitra kreatif bagi pembuat konten, seperti membantu menyusun draft tulisan atau membuat desain visual. Meski begitu, peran manusia tetap penting untuk memberi sentuhan orisinal dan emosional. Perlombaan senjata digital. Pembuat konten AI dan pendeteksi akan terus bersaing, mempersulit penyaringan disinformasi. Dominasi Big Tech. Tanpa regulasi, raksasa teknologi akan semakin mengendalikan internet, membatasi inovasi kecil. Banjirnya konten AI di internet bisa mendorong orang berpindah ke komunitas offline. Akibatnya, dunia digital berisiko terpecah ke dalam platform tertutup dan terfragmentasi. Dampak lingkungan.
Konsumsi energi AI harus dikendalikan untuk memastikan internet berkelanjutan. Internet masa depan akan bergantung pada bagaimana kita menyeimbangkan AI dengan nilai manusia. Jika dikelola dengan baik, AI bisa membuat internet lebih inklusif, informatif, dan kreatif. Tapi, tanpa pengawasan, internet bisa menjadi lautan konten palsu yang merusak kepercayaan dan demokrasi. Kunci keberhasilannya adalah kolaborasi. Pemerintah harus mengatur AI tanpa menghambat inovasi. Perusahaan harus mengutamakan etika dan keberlanjutan. Pengguna harus menjadi konsumen cerdas yang mendukung konten berkualitas. AI tidak akan menghancurkan internet secara harfiah, tapi bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang kurang bermakna jika kita tidak bertindak. Internet adalah cerminan masyarakat kita. Kita yang memutuskan apakah itu tempat untuk kebenaran, kreativitas, atau manipulasi. AI hanyalah alat, manusia yang menentukan arahnya. Di era ini, literasi digital, skeptisisme, dan empati lebih penting dari sebelumnya. Itu tadi perjalanan kita mengungkap apakah AI benar-benar mengancam internet atau hanya hype berlebihan. Dari konten generatif hingga solusi inovatif, masa depan internet ada di tangan kita. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang AI dan internet? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.